Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sohib warna ingkang kaula mulyakaken, monggo kita sareng-sareng nerusaken pemaosan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi kulluha nususun sharihatun. Fahadhihi mongko utawi iki aqwalun nabi wal ulama kulluha sakabehane ahadhihi iku nususun pira-pira nas sharihatun kang jelas. Wa aqwalun lan pira-pira dawuh muayyadatun kang den kuwataken binuril ihtimi ini binuril ilhami kelawan nur ilham, mufsihatun kang nerangaken bi'uluwi makanatil adabi kelawan luhuri kedudukan adab, musarrihatun kang jelasaken bi anna jami'al a'mali kelawan setuhune sekabehane pira-pira amal ad-diniyati kang bangsa diniyah iku qalbiyatan bangsa ati kanat ono apa a'mal au badaniyatan utawa bangsa awak, qauliyatan bangsa pengucap au fi'liyatan utawa bangsa penggawe iku la yu'tabaru ora den wilang-wilang apa syai'un suwi-wiji minha saking a'mal illa ingkana angin lamun ono apa syai iku mahfufan den kepung bil mahasini kelawan piro-piro kebagusan al adabiyati kang bangsa adabiyah wal mahamidi lan piro-piro penggawe terpuji as-sifatiyati kang bangsa sifatiyah wal makarimi lan piro-piro kemuliaan al khuluqiyati kang bangsa akhlak wa bi anna tahliyatal amali lan kelawan setuhune maes-maesi amal bil adabi kelawan adab ajilan ing dalem mangsa ngege iku alamatu qubulihi tetengeri den trimane amal ajilan ing dalem mangsa sesuk wa bi annal adaba lan kelawan setuhune adab kama koyok barang yahtaju kang hajat ilahi maring adab sapa al muta'allimu murid bi ahwali ta'allumihi ing dalem pira-pira tingkah pelajari muta'allim iku yatawaqqafu kandhek alaihi ing atase adab sapa al muallimu guru fi maqamati ta'limihi ing dalem pira-pira maqam pitulungi muallim. Shahib warna ingkang kaula mulyakaken, di sini dijelaskan fahadhihi kulluha nususun sharihatun. Hadis-hadis yang dijelaskan sebelumnya yang diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan dari Imam Habib bin Syahid, diriwayatkan dari Syekh Ruwaim dan lain sebagainya. Kulluha nususun sharihatun. Semuanya itu merupakan nas-nas yang begitu jelas. Wa aqwalun muayyidah binuril ilham, dan merupakan dawuh-dawuh sing muayyad, dawuh-dawuh yang dikuatkan dengan cahaya ilham. Mufsihatun bi'uluwi makanatil adab, yang menjelaskan tentang tingginya kedudukan adab. Begitu tingginya adab itu, sehingga dengan dalil-dalil itu menunjukkan bahwa adab di atas segalanya. Adab merupakan uluwu makanah, merupakan kedudukan yang paling tinggi. Musarrihatun bi anna jami' al-a'malid diniyah. Hadis yang telah lampau juga menjelaskan inti daripada hadis-hadis itu bahwasanya semua amal-amal diniyah, baik itu sebangsa qalbiyah atau badaniyah, baik itu sebangsa penataan hati atau sebangsa af'aliyah, ucapan atau pekerjaan, la yu'tabaru syai'un minha, semuanya tidak akan pernah diterima, semuanya tidak akan dianggap i'tibar illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah, semua kecuali jika disertai dengan adabiyah yang baik. Mahasinil adabiyah,
kecuali dibarengi dengan adab-adab yang bagus. Wal mahamidis sifatiyah, kecuali dibarengi dengan pekerjaan-pekerjaan yang terpuji. Wal makarimil khuluqiyah, juga kecuali dibarengi dengan akhlak-akhlakul karimah. Wa bi anna tahliyatal amali bil adab ajilan alamatu qubulihi ajilan. Orang-orang yang menghiasi amalnya dengan adabiyah, amali dibarengi kelawan adab sing sae, pada waktu itu alamatu qubulihi ajilan, ini merupakan tanda bahwa besok di akhirat ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahib warna ingkang kaula mulyakaken, pramila adab itu sangat penting sekali. Dijelaskan di sana, tadi dijelaskan di dalam kitab Adabul Alim, bahwa apalah artinya amal-amal kita kalau tidak dibarengi dengan adab. La yu'tabar, tidak pernah dianggap jika tidak dikepung, jika tidak disertai dengan akhlak yang baik, jika tidak disertai dengan adabiyah yang bagus. Dengan adabiyah yang baik, dengan akhlak yang baik, insyaallah kula kalian panjenengan dadi uwong sing diridhoi Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Bagaimana kita menjaga adabiyah ma'allah? Ya nopo kula kalian panjenengan menjaga adabiyah terhadap walidain, menjaga adabiyah kepada guru-guru kita. Insyaallah kula kalian panjenengan menawi njaga akhlak-akhlak menika, langkung-langkung menjaga akhlak kepada Allah, insyaallah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga adabiyah kepada orang tua kita, insyaallah kita akan mendapatkan ridha Allah. Karena ridallah fi ridal waliden wa sukhutullah fi sukhutil waliden. Ridhonya Allah menanti ridhonya orang tua. Begitu juga murka Allah. Murka Allah menanti murkanya orang tua. Lek tiang sepuh niku ridho, insyaallah angsal ridhoni Gusti Allah. Kebalikannya, jika orang tua kita tidak meridhoi, jika orang tua kita murka, maka Allah juga akan murka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ketika kita menjaga adabiyah kepada guru-guru kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan barokah daripada akhlak kita yang kita terapkan kepada guru-guru kita. Fa inna dhillahu li syaikhihi azzuhu. Dijelaskan bahwasanya hinanya kita di depan guru ini merupakan kemuliaan di masa depan. Kalau kalian panjenengan dikengken gurune, dikongkon umba-umba, dikongkon nyapu, dikongkon nyupir, dikongkon nopo mawon kalian guru, kulo kalian panjenengan waktu itu merasa hina kayaknya. Koyok babu dikongkon opo-opo, kongkon nyapu, kongkon nang sawah, kongkon nyupir, seperti hina pada waktu itu. Tapi insya Allah dengan barokahnya kita nurut kepada guru kita, insya Allah fa inna dhillahu li syaikhi azzuhu, insya Allah kulo kalian panjenengan akan mendapatkan kemuliaan di masa depan. Amin, Allahumma amin. Ada salah satu cerita Sohib pernah di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Ada seorang imam, seorang ulama besar, yaitu namanya Imam Fakhruddin. Kana Ro'isal A'immah Bimarwa. Imam Fakhruddin merupakan Ro'is, merupakan pemimpin daripada beberapa imam yang ada di Marwah. Bahkan konco-konco Sohib warna, wa kana sultan yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Sing jeneng Imam Fakhruddin menika saking toko mulyane sampai presiden niku sungkan. Tidak hanya disegani di arus bawah, tapi di atas juga disegani. Mulai dari pejabat-pejabat, mulai toko kades, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden. Wa kana sultan yahtarimuhu. Presiden sekalipun sangat memuliakan kepada Imam Fakhruddin ghayatal ikhtiram, sampai kelewat-kelewat Sohib warna. Lek wis ghayatal ikhtiram niku berarti nemen oleh mulyakaken teng Imam Fakhruddin. Ternyata di sela-sela pidatonya Imam Fakhruddin, dia mengeluarkan satu rahasia. Apa sih rahasia Imam Fakhruddin itu kok menjadi sukses seperti itu? Menjadi ulama yang begitu disegani oleh pemerintah, disegani oleh segala
penjuru dan segala lini. Ternyata wa kana yaqul, di sela-sela dawe beliau berkata, innama wajadtu hadzal mansib bihurmatil ustaz. Beliau berkata, aku nemu pangkat koyo iki, aku dimulyakno mbek guruku, dimulyakno mbek masyarakat, bahkan dimuliakan oleh seorang presiden bihurmatil ustaz, sebab ngormat guru. Aku biyen ngormat takzim nemen nang guruku sing jeneng Aba Yazid Ad-Dabusi. Fa inni kuntu akhdamu ustadzi Syekh Aba Yazid Ad-Dabusi. Aku biyen niku ngadam ngelateni guruku jenenge Syekh Aba Yazid. Akhdamuhu wa adbakhu ta'amahu. Aku biyen ngadam ya dikongkon kora-kora, dikongkon nyapu, dikongkon umba-umba, dikongkon barengi, dikongkon noto kitabe, dikongkon bersih-bersih dan lain sebagainya. Bahkan wa adbakhu ta'amahu, bahkan aku ngeliwet kanggo guruku. Aku bagian pawon, bagian ngulek sambel, bagian ngirisi bawang, pokok bagian kotor-kotor aku biyen ono ndek pawon. Bahkan wala aku luminhu, dan saya tidak pernah makan dari makanan guru. Di sini dijelaskan yakni anna khidmati laisa li ajlil intifa bal li mujarradit ta'zim wat tauqir. Imam Fakhruddin cedek nang Syekh Aba Yazid Ad-Dabusi menika khidmahnya laisa li ajlil intifa, tidak ada udang di balik batu. Dia itu memang murni ikhlas karena Allah, dengan hati yang begitu bersih ingin mendapatkan barokah dari Syekh Yazid Ad-Dabusi. Bal li mujarradit ta'zim wat tauqir, tidak karena mengambil manfaat tapi hanya murni menghormati seorang guru. Ranten banyak orang yang dekat itu ada udang di balik rempeyek sohiparna. Jadi mendekat kepada guru kita, DP-DP kepada guru kita, tapi ternyata ada maksud lain, yaitu di ajlil intifa, mengambil manfaat daripada kedekatannya dengan guru. Pramila identik dengan apa yang disampaikan dengan oleh Sayyidi Ali bin Wafa, la yakhlu min muridin min mahabbati syaikhihi. Kita ini memang harus, seorang murid harus cinta kepada gurunya. Walakin ghalibu tilkal mahabbah li'illatin, akan tetapi kebanyakan murid-murid yang mendekati guru kita li'illatin, karena sebuah alasan. Di ajlil intifa, mendekat tapi ada udang di balik batu. Tapi lain halnya dengan Imam Fakhruddin Al-Arsabandi ini. Dia menjadi orang yang begitu mulia, begitu disegani oleh pemerintah, begitu dimuliakan oleh masyarakat. Bahkan dia dijuluki Roisal A'immah bi Marwah. Dia menjadi rois, menjadi kepala daripada imam-imam yang ada di Marwah. Dia memang dekat dengan Syekh Aba Yazid Ad-Dabusi, tapi sekedar limujarradit ta'zim. Kedekatan beliau hanya memuliakan seorang guru, khidmah kepada guru murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hasil yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin membuahkan hasil. Tanaman yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Dari sifat, dari keikhlasan Imam Fakhruddin, lali illatin, dia dekat dengan Syekh Yazid Al-Bastami, Syekh Yazid Ad-Dabusi, laisa li ajlil intifa, tidak karena mengambil manfaat, bal li mujarradit ta'zim, melainkan hanya untuk memuliakan guru. Dia ambil buahnya berupa kemuliaan fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan dengan barokahnya kita menghormati guru-guru kita, menghormati masyayikh-masyayikh kita dengan hati yang begitu ikhlas, hati yang begitu bersih. Insyaallah kula kalian panjenengan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan buah daripada khidmah kita kepada guru-guru kita akan kita capai dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Pramila sohib warna adab niku penting. Malah ana dawuh mantarokal adab wajib santap, jare wong Madura. Lek wong iku gak nglakoni adab wajib ditapuk.
Nah, pramila adabiyah niku sangat penting sekali. Sehingga As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyikapi tentang masalah ta'zim bainal ibadah wal adab. Dia memberi perbedaan antara ibadah dengan adab. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Tajibu an Tusuhhah, beliau berkomentar, yukhti'u katsirun minan nas fi fahmi haqiqatit ta'zim wa haqiqatil ibadah. Banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang keliru di dalam memahami hakikat ta'zim dan hakikat ibadah. Fayakhlutuna bainahuma khultan bayyinan. Nah, orang-orang yang tidak paham itu mencampur aduk, disamakan antara ta'zim dengan ibadah. Wa ya'tabiruna anna ayyanau'in min anwa'it ta'zim huwa ibadatun lil mu'azzam. Dan orang-orang yang tidak paham itu, kata Sayyid Al-Maliki, orang yang menghormati, orang yang ta'zim berarti ibadah nang wong sing dihormati. Sehingga fal qiyam wa takbilul yad wa ta'zimun nabi bi sayyidina wa maulana wal kufuf amamahu fi ziyarah bi adabin wa waqarin wa khudu'in kullu dzalik ghuluwun indahum yuaddi ila ibadah li ghairillahi ta'ala. Ini kata Sayyid Al-Maliki. Orang-orang yang keliru dalam pemahaman itu memahami bahwa ketika ada kiai kita berdiri, ketika ada guru kita, kita cium tangannya, kita ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sayyidina wa maulana. Ketika kita memanggil Rasulullah dengan lafaz sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad, berdiri di depan makom Rasulullah ketika ziarah dengan adabiyah, dengan rasa ta'zim, semua itu kata orang-orang yang keliru dalam memahami itu dianggap ghuluwun indahum, dianggap ibadah li ghairillahi ta'ala. Podo ae mbek ibadah berarti ibadah nang sak liyane Allah. Itu kata orang-orang yang tidak faham. Bagaimana Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menanggapi hal tersebut? Wa hadza fil haqiqah jahlun wa ta'annud la yardahu Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Fahaman-fahaman seperti itu, fahaman yang menganggap bahwa takbilul aidi, takbilu yadil ulama, mencium tangan guru-guru kita, berdiri ketika guru kita datang, ta'zim kepada Rasulullah dengan sebutan sayyidina, yang dianggap keliru oleh orang-orang yang mengelirukan. Wa hadza fil haqiqah juhlun, ini menurut hakikat yang sebenarnya adalah kebodohan yang tidak mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru bodoh yang sing ngoten niku kata Sayyid Al-Maliki. Jadi perlu dibedakan antara ibadah dengan ta'zim. Kalau ibadah kepada Allah, ya ibadah kepada Allah. Kalau menghormati guru, menghormati orang tua kita, itu bukan berarti kita ibadah kepada guru kita. Bukan berarti sholat nang wong tua niku kula kalian panjenengan. Beda dong. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau ibadah kepada Allah berarti memang kita benar-benar ibadah. Tapi kalau cuma sekedar ta'zim, menghormati guru-guru kita, menghormati orang tua kita, ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori ibadah. Jadi kata Sayyid Al-Maliki, ibadah dengan ta'zim ini ada perbedaan. Fahadha adam awalul jinsil insani wa awalu ibadillahi salihin min hadzal jinsi amarallahu ta'ala al-malaika bis-sujud lahu. Ada dalil-dalil kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di antaranya yaitu Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia biasa. Beliau adalah awalul jinsil insani, beliau adalah manusia pertama kali yang dilahirkan. Dan pertama kali seorang hambanya Allah yang solih. Karena alasan-alasan itu amarallahu ta'ala al-malaika bis sujud, sehingga Allah memerintah di dalam Al-Quranul Karim, memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Apakah sujud di situ berarti malaikat itu ibadah kepada Nabi Adam? Tidak. Malaikat tidak boleh ibadah kepada Nabi Adam karena juga dia hanya sebagai manusia. Malaikat
hanya bisa beribadah, bahkan manusia, bahkan makhluk semuanya hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini perintah sujudnya Allah kepada malaikat itu ikraman wa ta'ziman, hanya sebatas takrim, memuliakan dan mengagungkan, lima atahu min ilmihi wa ilaman lahu bistifahi min baini sairi makhluqatihi, karena keilmuan daripada Nabi Adam dan karena dia mempunyai gelar sebagai Rasul dan Anbiya-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ra'ayna hadzal ladzi karramta alaik. Kecuali siji sahib warna, malaikat wis diperintah bi Allah usjudu li adama, sujud kon nang Nabi Adam. Fasajadu, sehingga dari perintahnya Allah itu malaikat-malaikat semua sujud di depan Nabi Adam. Tapi sujudnya itu bukan karena ibadah, melainkan karena ikraman wa ta'ziman. Illa iblis, kecuali iblis, kecuali setan. Setan mboten purun. Dia berkata, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bahkan di dalam ayat lain juga disebutkan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Ini perintahnya Allah, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan malaikat-malaikat itu semuanya sujud, tapi sujudnya bukan karena ibadah, menyamakan antara Nabi Adam dengan Allah. Sujudnya adalah ta'ziman wa takriman. Sehingga di sini dijelaskan fal malaikatu alaihimussalam azzamu man azzamahullah. Malaikat di sini memuliakan kepada Nabi Adam karena Nabi Adam itu adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Wa iblis takabbara ayyasjuda liman khuliqa min tin fa huwa awwalu man qasa ad-din bi ra'yi. Sedangkan iblis merupakan pengecualian. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa lebih tinggi derajatnya dari Nabi Adam. Sohib warna ingkang kaula muliakan. Kembali lagi kepada perbedaan tadi. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ada perbedaan yang sangat signifikan sekali, bahwa antara ibadah dan takzim ada benang merah, ada perbedaan, sehingga kita tidak boleh berkata bahwa memuliakan orang tua kita, memuliakan guru kita itu termasuk ibadah kepada selain Allah sehingga dihukumi musyrik. Bukan seperti itu, melainkan takzim kita kepada guru kita, rasa hormat kita kepada orang tua kita, ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia, bahkan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari lain juga mengatakan wa mimma ja'a fi ta'zimis sholihin qauluhu ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, begitu juga di dalam ayat lain dalil daripada perbedaan antara ta'zim dengan ibadah. Dalam surat Yusuf ayat 100 dijelaskan wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf menaikkan orang tuanya ke singgasana dan semuanya wa kharru lahu sujada, dan orang-orang di situ semuanya bersujud di depan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sujudnya mboten ibadah, sujudnya mboten sami kali teng Gusti Allah. Sujud di sini tahiyatan wa takriman wa tasyrifan wa ta'ziman lahu alaihim. Sujud ini mereka memuliakan Nabi Yusuf waktu itu. Apalagi di dalam Al-Quranul Karim banyak dalil-dalil yang menunjukkan kita wajib untuk menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Di dalam ayat Al-Quran Allah juga berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Kata Allah, aku ngutus kau niku Muhammad sebagai syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan memperingati masyarakat dan umat yang ada di dunia. Litu'minu billahi wa rasulih, agar supaya iman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan menguatkan agama, wa tuwaqqiruhu, dan memuliakannya. Dalam ayat lain juga berkata, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan kita harus menghormati Rasulullah. Menghormati Rasulullah bukan berarti ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sohibarna ingkang kaula muliaaken, inti daripada penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya adabiyah adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sehingga tadi dijelaskan bi anna jami'al a'mal ad-diniyah la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah. Di dalam kitab Adabil Alim ini dijelaskan bahwa semua amal-amal kita, baik sebangsa qauliyah atau fi'liyah, la yu'tabaru syai'un minha, semuanya tidak dianggap sah, semuanya tidak dianggap dan tidak diterima oleh Allah kecuali mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali jika kita hiasi dengan adabiyah yang baik, wal makarimil khuluqiyah, dan akhlakul karimah. Mekaten ingkang saged kawula sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.